Para sahabat, saya pernah bilang bahwa desa itu cerak watu adoh ratu, dan sebaliknya kota itu cerak ratu adoh watu. Ya. Jadi watu itu batu, ratu itu ya ratu, raja atau negara. Atau ratu itu kan menjadi simbol bagi kekuasaan dan kekayaan. Batu itu tentu bukan emas, bukan tambang yang harganya mahal. Tapi batu itu dibutuhkan oleh orang untuk bangun rumah. Sehingga ini saya katakan sebagai simbol kekuatan. Jadi bikin semen misalnya, kan bikin semen kan dari batu. Semen itu kan memperkuat, memberikan kekuatan untuk bangunan, tidak hanya rumah tapi juga beton, jembatan dan sebagainya. Itu asalnya dari batu. Ya memang batu itu tidak identik dengan kekuasaan dan sekaligus juga kekayaan. Tapi kekayaan dan kekuasaan itu kan ada ada landasan kekuatannya. Jadi artinya ratu itu juga butuh batu sebagai sebagai kekuatan. Ya, dan ini saya akan berbicara tentang batu ini. Desa itu punya makna, punya peran sebagai batu bagi negara. Ada empat jenis batu. Yang itu empat batu desa yang digunakan oleh negara. Yang kedua ini saya kira idealisme. Pertama, desa itu sebagai batu landasan. Ibarat rumah ini fondasi ya. Jadi landasannya, karena bagaimanapun ya evolusi asosiasi manusia itu berangkat dari keluarga, masyarakat, kemudian desa dan berkembang dari kerajaan dan kemudian menjadi negara bangsa. Menjadi landasan di sini kan artinya dia ya kayak bayangan kita ya kayak fondasi itu. Satu, bahwa proses pembentukan atau proses formasi negara itu berangkat dari desa. Dilihat dari teori apapun, entah teori evolusi maupun teori formasi. Evolusinya yaitu tadi. Ya. Jadi dimanapun negeri di belahan dunia ini kan asal-usulnya kan berangkat dari desa itu. Desa itu kan masyarakat luas dan negara kecil. Ada yang proses konsensus bergabung, kemudian menjadi satuan-satuan yang besar dan kemudian berevolusi menjadi negara. Dan memang juga ada model yang koersi. Ini negaranya sudah terbentuk, kemudian dia melakukan pendudukan atas desa. Ini seperti pengalaman munculnya kerajaan Medang Kamulan lalu berevolusi menjadi Kahuripan dan seterusnya di Jawa Timur itu. Itu asal-usulnya dari Mataram kuno. Setelah mengalami krisis, mereka pindah ke Jawa Timur, membangun kerajaan baru. Nah, di situ sudah ada desa. Itu melalui proses koersi. Ya, jadi dulu namanya Wanua. Mereka datang, ada koersi, ada pemaksaan, bahkan juga ada eksploitasi atas tenaga kerja dan pajak, dan kemudian mereka pelan-pelan lari menghindar dari negara itu. Jadi baik dari sisi itu ya, konsensus voluntaristik maupun dengan koersi itu, yaitu menandai bahwa desa itu menciptakan negara. Ini kata Clifford Geertz ya. Jadi negara itu tercipta karena proses evolusi, baik entah melalui voluntaristik atau melalui koersi, paksaan.
Kemudian yang kedua dari teori formasi negara. Pembentukan negara, kota, dan modal. Ini kan segitiga ini. Dan itu umumnya negara juga begitu. Tidak hanya di Eropa Barat. Terbentuknya negara kita sejak zaman kolonial kan juga begitu. Membentuk kota, negara, dan modal. Nah itu semuanya, segitiga itu kan punya landasan dari desa. Entah itu mengambil hasil bumi, atau dia mengambil tenaga kerja murah. Jadi inilah yang disebut dengan urbanisasi gitu ya. Jadi urbanisasi itu tidak hanya soal pendekatan secara demografis, orang yang tinggal di kota itu lebih banyak, bukan itu. Tapi ini proses pembentukan kota sekaligus juga pembentukan negara dan modal. Dan itu tentu saja melakukan dominasi eksploitasi atas desa. Ini teori formasi negara juga begitu ya. Ini menjadi semacam landasan. Ya. Kemudian yang lain, yang kedua, ketika para pendiri bangsa kita itu membentuk Indonesia, itu kan ada berbagai ilham. Ada ilham dari Eropa, ada ilham dari India, ada ilham dari Jepang, tapi juga ada ilham dari desa. Yang saya sudah bicara pada video sebelumnya tentang pemberdayaan desa. Jadi misalnya kata Bung Karno yang dikutip oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu jelas bahwa desa itu basis pertahanan negara. Jadi artinya landasan itu menjadi basis ya, menjadi basis, menjadi fondasi, dan kemudian juga mengilhami idealisme. Ketika para pendiri bangsa berbicara tentang Pancasila, gotong royong, dan sebagainya, solidaritas, itu berangkat dari nilai-nilai lokal yang itu ada di desa. Demikian juga dengan musyawarah. Musyawarah ini secara etimologi diambil dari bahasa Arab. Tapi tradisinya itu sudah ada di desa, dari desa ke desa itu menjadi inspirasi ya, memberikan ilham bagaimana seharusnya negara Republik Indonesia itu kita bentuk ya, dengan idealisme konstitusi Pancasila. Itu saya kira nilai dan prakteknya itu sudah lama berangkat dari desa. Ya. Kemudian yang ketiga itu ketahanan. Ya. Ketahanan lokal yang berbasis desa itu bisa menjadi fondasi bagi ketahanan nasional. Paling tidak itu ketahanan sosial. Jika ketahanan ekonomi itu tidak diakui gitu ya oleh para ekonom, tapi paling tidak secara sosiologis, antropologis itu ketahanan sosial secara lokal itu akan menjadi basis bagi negara. Ya, jadi ketahanan nasional juga bisa disokong, bisa disumbang dari desa. Meskipun memang ada banyak praktek yang mengganggu ketahanan sosial. Itu yang beyond desa. Ya. Misalnya konflik atau terorisme atau yang lain lah. Itu kan ada yang beyond, yang melampaui desa. Yang itu juga mengganggu baik ketahanan nasional. Tetapi paling tidak kita itu bermasyarakat itu kan titik awalnya ya dari kampung itu. Ya, kemudian berkembang menjadi lebih besar. Dan itu juga kalau kita percaya pada modal sosial itu menjadi bagian dari ketahanan sosial, itu di situ letaknya. Kalau kita mau membangun demokrasi yang kuat secara nasional, dan itu ajarannya aliran Tocquevillianisme ya, atau asosiasionalisme gitu. Itu artinya kita sudah tumbuh modal sosial, kerjasama, kepercayaan, yang itu basisnya
ada di desa. Kemudian yang berikutnya itu Undang-Undang Desa itu berbicara tentang desa kuat. Kuat itu pengertiannya luas sekali. Baik kuat dalam pengertian ketahanan sosial, ini terkait dengan modal sosial atau bahasa saya itu bertenaga secara sosial. Juga berbicara tentang bagaimana otoritas, ini karena desa itu kan pemerintahan. Punya otoritas, punya akuntabilitas, responsibilitas itu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini butuh kuat. Kuat dalam mengorganisir, kuat dalam melayani, termasuk punya legitimasi di mata, paling tidak di mata masyarakat setempat. Ya. Demikian juga dengan kuat itu dalam pengertian kemampuan governing, gitu ya, atau governability, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat itu, dan sebaliknya yang masyarakat juga governable, bisa diatur dan diurus dengan lebih baik oleh desa. Paling tidak ini kepentingan masyarakat setempatnya itu yang menjadi titik perhatian bagi desa. Karena bagaimanapun desa itu basisnya adalah masyarakat. Masyarakat M gede atau community kata Pak Yando Zakaria. Ya, jadi ini community atau komunitas K-nya itu besar. Jadi bukan hanya maksudnya bukan hanya orang berkumpul, bukan. Tapi perkumpulan atau persekutuan atau asosiasi manusia yang di sana punya wilayah dengan jelas. Punya penduduk, punya aturan main. Itu diharapkan punya otoritas dan kapasitas sehingga desa itu kuat. Jadi misi pertama Undang-Undang Desa itu kan di situ sebenarnya. Desa kuat. Ya, tapi ini jarang diomongkan orang. Kalau orang bicara desa kan hanya maju, mandiri, sejahtera. Kata kuat dan kata demokratis itu dihindari. Ya. Jadi kata kuat itu artinya sama dengan otonomi atau berdaulat gitu ya. Ya, berdaulat atas yurisdiksi, atas komunitasnya. Dan secara internal dia demokratis. Jadi artinya kuat bukan berarti lalim, bukan berarti despot, tetapi sebenarnya nanti desa sama masyarakat itu dua keping, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada satu keyakinan begini, ketika desa kuat, negara akan kuat. Itu Profesor Sadu Wasistiono itu pernah menyampaikan. Ketika desa ini kuat, maka negara akan kuat. Sebaliknya ketika negara kuat, desa belum tentu kuat. Ya, itu prinsip ini namanya fondasi, itu idealisme. Baik secara historis maupun secara sosiologis. Jadi bagaimanapun desa itu fakta sosiologis yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bernegara ini. Kita tidak boleh mengatakan bahwa pemerintahan desa itu harus dipisahkan dari basis sosiologis. Tidak bisa. Itu kan Profesor Administrasi Negara mengatakan begitu. Jadi ini desa itu fenomena pemerintahan. Kalau ngomong pemerintahan ya jangan dicampur aduk dengan fakta sosiologis. Oh, tidak bisa. Bagaimanapun pemerintahan itu kan semacam artikulasi atau representasi dari basis maupun kepentingan sosiologis masyarakat itu. Jadi kerjasama dan konflik itu kan selalu melekat dalam masyarakat. Dan untuk mengelola itu dibutuhkan pemerintahan. Jadi pemerintahan nggak boleh dicabut dari fakta atau basis sosiologis ini. Ya, jadi ini prinsip dasarnya mengapa cita-cita Undang-Undang Desa itu kuat. Dan ini jarang diomongkan orang. Jadi kekuatan yang itu tadi sama dengan batu. Ya. Batu pertama desa itu ya itu tadi kekuatan bagi negara. Desa kuat, maka negara akan kuat. Itu prinsip dasar yang pertama atau yang saya katakan sebagai desa itu sebagai batu landasan bagi negara.
atau sebagai fondasi. Kalau kita bangun rumah ya ini fondasinya ini bernama desa. Dengan batu yang sangat kuat ya. Nanti semen-semennya juga banyak gitu. Jadi kekuatannya, kekuatan negara itu ditopang di sini. Jadi nanti tidak akan rapuh kalau negara punya basis basis kekuatan yang ada di desa ini. Yang kedua ya, itu desa itu sebagai batu penjuru bagi negara. Kalau batu landasan itu artinya fondasi, kalau batu penjuru itu artinya penetrasi negara. Penjuru itu bisa bermakna wilayah, tanah air, dan negeri. Misalnya kita sering bicara di seluruh penjuru tanah air. Itu berarti sampai ke desa. Penjuru negeri, ya, itu artinya sampai ke desa. Negeri itu berbeda dengan negara. Kalau di barat, countryside gitu ya. Country itu ya, itu sebenarnya sudut yang jauh ya. Sudut yang jauh dari pusat kekuasaan. Sehingga tadi istilahnya cerak watu atau ratu. Jadi ini artinya watu itu, batu itu penjuru, kemudian ratu itu pusat, ya, pusat kekuasaan yang melakukan penetrasi sampai pada titik penjuru, penjuru tanah air, penjuru negeri atau country. Sehingga kita di Indonesia itu mengenal ada nagari yang di Sumatera Barat dan ada negeri di Maluku. Ya. Itu nama lain dari desa yang berbeda dengan negara. Jadi negara menjadi titik pusat kekuasaan, itu punya penetrasi sampai ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh penjuru tanah air. Dan tanah air maupun negeri ini juga terkait dengan wilayah. Kita mengenal frasa begini, negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi habis ke dalam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Itu namanya politik teritorialisasi. Ya, jadi artinya penjuru wilayah, desa itu penjuru wilayah. Ini sama dengan definisi negara yang disampaikan oleh Max Weber. Negara adalah masyarakat manusia yang berhasil memonopoli penggunaan sarana-sarana kekerasan dan paksa secara absah dalam teritori atau dalam wilayah tertentu. Jadi negara itu mempunyai fungsi kontrol, fungsi penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang istilahnya yang terkecil dan juga terjauh, itu bernama desa. Nah, penetrasi ini menjadi satu hal yang lazim bagi negara. Memang ini bisa dimaknai semacam ini ya. Kalau di zaman Orde Baru dulu kata penetrasi itu bagian dari otoritarianisme. Negara melakukan penetrasi ke seluruh wilayah, ke masyarakat sipil. Tidak ada elemen masyarakat sipil apapun yang luput dari penetrasi negara. Dan itu dimaknai sebagai kekuasaan yang buruk. Gitu ya. Tetapi saya kira lazim negara itu begitu. Selain dia memiliki fondasi masyarakat, kemudian mengintegrasikan berbagai segmen, entah itu budaya atau hukum, ke dalam tubuh negara, habis itu dia melakukan penetrasi. Nah, penetrasi ini secara ideal itu disebut oleh Michael Mann sebagai kekuasaan infrastruktural. Infrastruktural itu sebenarnya ya distribusi, antara lain distribusi logistik,
dalam pengertian apa namanya pelayanan publik, dan juga punya ini ya kontrol atas keamanan, mengontrol perbatasan, mengontrol wilayah dengan tentara, polisi, birokrasi yang punya peran untuk melakukan distribusi pelayanan publik. Kemudian tentara itu keamanan, mohon maaf, tentara itu pertahanan, dan kemudian polisi itu keamanan. Jadi penetrasi itu secara ideal bermakna perlindungan maupun pelayanan. Jadi kalau kita mau membuat negara yang kuat, negara yang hadir itu, maka fungsi penetrasi secara infrastruktural itu menjadi sangat penting. Dan desa itu menjadi batu penjuru bagi penetrasi kekuasaan infrastruktural itu. Karena di dalam desa itu ada, selain individu itu, selain disebut penduduk yang dicatat oleh petugas statistik, tapi juga ada community, ada komunitas yang mereka itu butuh perlindungan negara. Sekaligus juga butuh layanan negara. Dan yang tidak kalah penting itu sebenarnya yang paling hakikat itu adalah warga. Jadi warga itu ada di mana-mana. Intinya setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang setara sebagai subjek hukum. Yang setara adil baik di depan hukum maupun pemerintahan. Dan dalam hal ini berarti juga punya hak untuk memperoleh pelayanan yang sama. Sehingga negara itu kan membangun jalan, ya, membangun apa namanya irigasi, sinyal listrik dan sebagainya gitu. Yang ini artinya menjadi bagian dari itu tadi, kekuasaan infrastruktural yang melindungi dan melayani itu. Jadi ini prinsip kewargaan seperti itu ya. Meskipun dalam perjalanan kita fungsi-fungsi itu tidak jalan dengan baik, kita ada ketimpangan aspek kewargaan itu dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota. Dan saya di video sebelumnya itu juga sudah berbicara bahwa kewargaan bagi masyarakat desa itu belum berjalan secara sempurna. Ya. Dan sebaliknya, kota itu relatif lebih baik gitu. Dan dalam konteks itu, urbanisasi atau perpindahan dari orang desa ke kota itu tidak hanya semata sebagai pembentukan negara, tapi sebenarnya juga menjadi pembentukan warga negara. Tapi menurut saya ini paradoks. Jadi untuk menjadi warga negara yang sempurna, orang desa itu harus melakukan urbanisasi ke kota. Itu artinya apa? Artinya kekuatan kuasa penetrasi secara infrastruktural oleh negara ke dalam tanah air, wilayah, negeri, masyarakat desa itu belum berjalan dengan baik. Ya, tetapi ini penting untuk selalu saya katakan ya, orang dimanapun itu ya punya identitas yang beragam. Seseorang bisa menjadi bagian dari masyarakat adat, masyarakat desa. Yang pasti di sana berurusan dengan tanah, dengan sumber daya alam, dengan kepentingan masyarakat setempat. Gitu. Hidup mereka menyatu ya, dengan ya ini alam, komunitas, wilayah itu kan menyatu. Gitu ya. Sebaliknya orang juga kadang menjadi penduduk, kadang menjadi rakyat. Kalau pemilihan umum itu menjadi rakyat. Yang satu lagi sebagai subjek hukum ya warga itu. Nah ini saya kira kita belum tercerahkan dengan baik. Kita kadang-kadang tumpang tindih. Ya. Saya sering mengatakan bahwa undang-undang desa itu solusi
untuk memperbaiki relasi antara negara dan masyarakat, bukan negara dan warga. Nah, nanti desa itu akan punya emansipasi untuk memperbaiki warga dengan kuasa mereka, dengan hak mereka, kewenangan mereka, kewajiban mereka, tanggung jawab mereka. Jadi itu poin pentingnya di situ, desa itu yang paling utama adalah kepentingan masyarakat setempat. Karena kita itu kan majemuk, ya, pluralisme. Jadi pluralisme bukan dalam pengertian suku dan agama, tetapi identitas, bukan politik identitas maksud saya, tetapi itu tadi ya. Jadi seseorang itu tidak hanya tunggal sebagai warga, tapi juga sebagai masyarakat setempat itu. Ya, jadi desa ini ya ini menjadi refleksi atas kondisi kita yang majemuk. Jadi artinya secara dalam dunia pemerintahan itu tidak hanya berbicara tentang relasi antara negara dengan warga negara atau negara dengan masyarakat sipil, tapi juga ada relasi antara negara dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu bisa disebut desa, bisa juga disebut yang lain lagi namanya kesatuan masyarakat hukum adat. Dan ini alam agraria itu kan melekat di mereka sebenarnya. Tapi sejak dulu, apalagi zaman kolonial ini kan hubungan antara masyarakat setempat dengan sumber-sumber agraria ini, dengan sumber daya alam ini, itu kan dipisah, semuanya diambil oleh negara. Suatu kesempatan saya berbicara begini, ya apa yang disebut dengan negara itu ya sebaiknya memperoleh penerimaan itu dari pajak warga, ya, dari pajak warga. Sementara sumber daya alam itu biarkan menjadi milik kesatuan masyarakat hukum, ya, baik itu desa maupun daerah. Dan syukur daerah itu malah menyumbang negara gitu. Jadi maknanya di situ ya. Sehingga kalau di Eropa itu kan pajak warga itu kan tingginya minta ampun. Nah, kita dalam hal itu memang tumpang tindih, yang menjadi hak masyarakat setempat itu diambil negara, sementara pajak warga itu belum terbentuk dengan baik. Ini kewajiban warga ini. Antara lain juga karena negara tidak hadir secara baik dalam melakukan penetrasi, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga di seluruh penjuru negeri, penjuru desa, penjuru wilayah, dan penjuru tanah air. Ini ya, jadi saya sebenarnya sudah masuk ke sesuatu, ini realitas yang perlu kita kritisi. Tapi poin yang mau saya katakan ini dua batu. Pertama ini kan fondasi dan penetrasi. Ini yang sebagai idealisme kita di situ. Ya. Idealisme kita di situ, dan kemudian yang keempat, yang ketiga dan keempat ini sesuatu yang kontradiksi atau menyimpang lah gitu. Yang ketiga itu desa itu sebagai batu loncatan. Batu loncatan, jadi stepping stone ya. Sebenarnya yang mau dituju itu bisa komunitas ya, komunitas dalam pengertian kecil yang agak dipisahkan dengan desa atau warga. Tetapi sekali lagi kemampuan kapasitas negara melakukan penetrasi terhadap warga ini kan terbatas, terutama warga desa itu kan terbatas. Ya, demikian juga dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini itu fungsi kewargaan yang diwujudkan negara itu belum baik. Lalu yang dilakukan negara adalah memanfaatkan, menggunakan, bahkan melakukan eksploitasi terhadap desa untuk penetrasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat maupun warga. Ya. Jadi ini ya kemudian menumpangi dua isu, yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Kan sebenarnya nggak terlalu penting bagi saya ya. Kalau dalam dunia pemerintahan itu,
pembangunan dan pemberdayaan itu nggak terlalu penting. Ada orang yang mengatakan bahwa fungsi pemerintah itu developing and empowering. Enggak, kalau saya enggak. Yang terpenting ya itu tadi, ya protecting, distributing itu. Melayani, melindungi itu. Dan melayani, melindungi itu kan ada apa namanya, ada regulatingnya. Regulating itu kan kebijakan maupun hukum ya di sana. Nah, tapi ini yang dua ini jarang ya. Meskipun ya orang itu bicara melayani, tapi lebih banyak administratif. Hikmatnya itu kata Profesor Purwo itu kurang gitu ya. Jadi pelayanan itu kan sebenarnya artinya ini pemerintahan untuk warga. Ini yang kurang. Yang kurang. Jadi citizenship-nya kurang. Terus kemudian digantikan dengan dua hal, yaitu pembangunan dan pemberdayaan yang dalam hal ini negara itu menumpangi, memanfaatkan desa. Jadi tidak diserahkan penuh, tidak direkognisi, tidak disubsidiaritas dengan baik pada desa. Tapi sebenarnya kan begini, ini batu loncatan negara mau ke sana, ke kelompok masyarakat, ke orang-orang atau ke penduduk atau ke targetnya itu, dengan isu pembangunan dan pemberdayaan itu, lalu memanfaatkan desa. Ya, jadi meskipun undang-undang desa sudah menegaskan bahwa kepentingan masyarakat sempat itu, yang lokal-lokal itu, yang skalanya lokal itu sudah menjadi hak, ya, sudah menjadi hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab desa, tetapi ini masih diintervensi terus. Ya ini yang istilahnya itu, yang mainstream itu seperti itu. Jadi ini namanya yang kemudian saya sebut sebagai intervensi. Saya sudah bicara di video sebelumnya gitu ya. Jadi artinya kalau berbicara kepentingan warga, ya negara itu kan melakukan distribusi langsung tanpa harus melibatkan partisipasi desa. Yaitu untuk kepentingan warga itu. Bangun jalan, bangun listrik, bangun sinyal, itu bagian dari fungsi pelayanan dan itu sama. Atau istilahnya standar, bahasa teknokrasinya standar pelayanan minimal yang itu sama kok. Tapi saya itu juga aneh istilah pelayanan minimal itu. Kenapa ada minimal kok tidak optimal? Apa karena tidak mampu misalnya gitu. Ya, jadi maksud saya ini negara memanfaatkan desa untuk meraih ke sana dengan proyek ya. Jadi pembangunan sama pemberdayaan itu kan wujudnya proyek, bukan pelayanan yang sistemik. Dan yang namanya proyek ini kan bisa tunggang langgang, kadang ganti rezim, ganti proyek gitu. Sehingga yang melekat atau terlembaga dalam pemerintahan dan hukum itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Contoh ya proyek-proyek sektoral yang masuk ke desa, entah itu ke petani atau ke peternak atau ke nelayan atau ke masyarakat misalnya, itu kan ternak kelompok, bikin kelompok macam-macam, kelompoknya banyak banget. Ya, itu luar biasa itu. Nah itu sering menempuh jalan, ya, negara itu masuk ke dalam desa, melalui desa tetapi tanpa desa. Padahal yang disentuh adalah ini apa namanya kelompok masyarakat itu, yang itu kan sangat lekat dengan desa. Ya. Sementara kalau sekarang itu ya, sekarang misalnya BLT, bantuan langsung tunai. Nah itu kan sebenarnya ini negara sedang melakukan distribusi kepada warga. Tetapi uang yang digunakan adalah uangnya desa, diperintah oleh negara. Jadi negara itu memberikan instruksi kepada desa, desa uang dana desa ini dipakai BLT. Yang merintah itu merasa bahwa itu uangnya dia gitu. Padahal itu sebenarnya uang yang sudah didistribusikan kepada desa atas dasar prinsip subsidiaritas, rekognisi, dan itu untuk kepentingan masyarakat setempat.
saya bukan berarti anti BLT, bukan. Ya, keselamatan rakyat, keselamatan manusia itu penting di situ. Dan BLT itu bisa mengarah ke sana. Tetapi yang mau saya katakan kan ini harus pilah ini. Ini mau, makanya saya bertanya, Anda itu mau mengurus warga atau mau mengurus desa? Kalau mengurus warga ya jangan dengan menggunakan desa. Tetapi kalau mau mengurus desa, maka jangan menggunakan pendekatan kewargaan. Jadi harus pilah ya. Jadi artinya kan semangatnya ini kan ya kalau kita mau duduk entah itu dengan prinsip fondasi atau prinsip batu landasan dan prinsip batu penjuru atau penetrasi, maka penetrasi itu dimaksudkan untuk memperkuat desa itu. Desa kuat itu yang harus diutamakan. Jadi bukan persoalan efektivitas tepat sasaran, bukan. Itu biarkan menjadi ranah desa. Ketika berbicara tentang kemiskinan dan nanti orientasinya kemakmuran, berbicara tentang hajat hidup orang banyak, pokoknya urusan rumah tangga, urusan internal desa itu ya biarkan desa itu yang hadir. Bukan menteri yang hadir ya, dengan pendekatan yang saya sudah bilang ya, mengutip Nick Letter ya, kalkulasi, model, pertunjukan dan narasi atau dongeng. Jadi ini saya nggak ngerti nih, atau mereka yang tidak ngerti ya, bagaimana kita mendudukkan antara kepentingan masyarakat setempat dan kepentingan warga itu. Jadi tumpang tindihnya gitu, ya. Artinya negara itu memanfaatkan desa dengan cara ditarget, diintervensi, ya, untuk kepentingan negara melakukan penetrasi itu. Jadi bukan dengan pendekatan kewargaan dan pelayanan, tetapi atau distribusi dan proteksi, tetapi dengan pendekatan intervensi atau imposisi pada desa. Ya. Ini termasuk juga pengalaman gotong royong. Ya. Gotong royong itu konsep yang dahsyat sebenarnya. Maknanya seperti para founding fathers katakan, ini solidaritas, anti individualisme. Dan nalarnya sebenarnya adalah ayo kita gotong royong untuk aksi kolektif meraih kesempatan, meraih kepentingan dan tujuan bersama. Nah, yang sudah salah kaprah itu bahwa gotong royong itu dimanfaatkan oleh negara, ya, gotong royongnya masyarakat desa itu dimanfaatkan negara untuk memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik. Jadi kalau sekarang lalu ada orang bilang bahwa sekarang dana desa itu punya efek negatif, yaitu semangat gotong royong turun katanya. Lalu saya katakan, nanti dulu, kita harus pilih nih, gotong royong Anda itu gotong royong ala Soeharto, bukan ala Soekarno. Bahkan ala Herman Dendles. Jadi Rode Kurve ini kan sebenarnya memanfaatkan gotong royong itu namanya menunggangi, memanfaatkan. Sehingga kalau caranya seperti itu, lalu saya labeli gitu, ya ini gotong royong itu sebagai ini ya, Rodi gaya baru. Itu yang salah ya. Jadi ya nggak apa-apa warga minta bayaran karena mengerjakan fasilitas penduduk itu yang wajar, itu tenaga kerja ya, meskipun itu hanya sementara. Sehingga yang ditempuh Presiden Jokowi untuk padat karya tunai dalam hal itu ya, diskursus tentang padat karya tunai itu ya, itu sudah benar. Sudah benar. Jadi artinya kalau orang ya atau warga desa itu bekerja dalam proyek pembangunan jalan lalu dibayar, itu sudah benar. Ya begitu. Karena kalau yang di kota kan begitu juga. Mengapa kalau orang desa suruh gotong royong sementara di kota kan dibayar? Ya, yang di kota ini namanya prinsip kewargaan, yang di sana bukan, yang di desa.
Jadi keluarganya itu nggak diperhatikan dengan baik ya. Jadi itu sudah benar memang faktanya. Lalu orang mengatakan loh kalau nanti semuanya dibayar kurang, ya memang kurang uangnya gitu. Makanya saya katakan uang 1 miliar, 1,5 miliar dana desa yang katanya besar sekali itu kecil itu menggarami air laut. Itu nggak akan besar kalau kita lihat kebutuhan, kepentingan, tantangan di desa itu. Karena semuanya ditumpahkan, ya, dititipkan pada dana desa. Itu kesalahan besar, sehingga pendekatan keluarganya kan kurang. Ya. Keluargaan melalui distribusi dan proteksi langsung oleh negara itu kurang. Ini karena negara itu memanfaatkan desa. Dari dulu begitu ya, sehingga saya selalu mengingat ini dilema ya, dilema negara ya, relasi negara sama desa. Kalau negara tidak hadir itu salah, tetapi kalau hadir itu keliru. Hadirnya keliru karena dengan intervensi pada desa itu, bukan pada rekognisi gitu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk warga itu melalui proteksi distribusi ya, nanti desa itu melalui rekognisi ya, distribusi dan ada proteksi juga. Tapi kalau warga yang paling penting itu kan distribusi. Distribusinya melalui negara, melalui birokrasi, bukan memanfaatkan atau menunggangi desa. Ya, itu saya kira dilema gitu, dan saya selalu mengingat atau memodifikasi argumen Clifford Geertz gitu ya. Jadi dia bilang bahwa negara itu tidak pernah berhasil menyerap desa ke dalam tubuhnya, kecuali menghisapnya. Negara juga tidak pernah berhasil melakukan penetrasi ke dalam desa, kecuali itu menindasnya. Ya. Jadi yang satu eksploitasi, yang satu itu ya sama-sama juga ini namanya dominasi dan eksploitasi. Ini karena tidak duduk tadi, ya. Tidak duduk, jadi karena memanfaatkan desa itu hanya dari sisi distribusi hanya sisanya sisa itu aja masih kita maklumi, nggak apa-apa. Desa dapat bagian 1 miliar atau 1,5 miliar nggak apa-apa. Tapi kita harus fokus untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi jangan semua urusan warga itu nanti diminta untuk dibiayai oleh desa. Ya. Dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa desa sebagai batu loncatan ini kontras dengan desa sebagai batu penjuru. Desa sebagai batu loncatan oleh negara itu adalah bentuk penetrasi negara yang gagal, yang tidak duduk dengan baik, ya, yang tumpang tindih, gitu. Sehingga itu kan menimbulkan resistensi bagi desa. Ya, resistensinya bisa dalam bentuk menghindari, atau bisa dalam bentuk siasat, gitu. Siasat, atau kadang-kadang ya desa itu menjalankan instruksi dari atas itu bukan dengan hikmat, ya, kata Profesor Purwa ya, bukan dengan hormat dan martabat, tetapi dengan siasat. Dari dulu begitu. Ya, karena tidak didasari atas penghormatan, pengakuan, ya, tapi dengan perintah, atau bahasa lain desa itu menjadi gedibal, ya, gedibalnya negara. Nanti akan saya bahas secara khusus ini gedibal itu ya. Nah itu yang ketiga ya, makna desa sebagai batu loncatan, dan ini kontradiktif ya. Kemudian yang keempat ini kontradiktif juga, ya, kontradiktif. Desa itu sebagai batu sandungan bagi negara. Sebagai batu sandungan itu artinya ini kan tudingan, terutama negara pusat sana. Jadi artinya begini,
Kalau negara memanfaatkan desa sebagai batu loncatan untuk mencapai masyarakat maupun warga itu tidak berhasil, atau kalau desa itu tidak menjalankan instruksi dengan baik sehingga target-targetnya tidak tersampaikan, maka negara pusat itu lalu mengatakan bahwa desa itu menjadi hambatan. Desa itu menjadi batu sandungan. Ini pengalaman modernisasi begitu dulu. Ya. Modernisasi tidak berhasil dengan baik, gitu, karena desa itu jadi hambatan. Ini juga ada semacam debat dulu ya. Waktu saya di Dewan Perwakilan Daerah itu ada debat, ada konsep antara otonomi desa sama kepentingan nasional. Ya. Orang yang mendukung otonomi desa itu ya oke, desa harus memperoleh penghargaan, harus penghormatan, pengakuan, harus punya kewenangan, harus berdaulat, harus punya otonomi untuk mengambil keputusan sendiri atas urusannya, termasuk juga terkait dengan nanti sumber daya alam gitu. Ya. Kemudian aliran kepentingan nasional itu mengatakan bahwa otonomi desa ini mengganggu kepentingan nasional. Saya tidak setuju kalau ada otonomi desa. Nah, ini dua argumen. Lalu pendukung otonomi desa mengatakan, bertanya, apa yang Anda maksud dengan kepentingan nasional? Apakah yang dimaksud dengan kepentingan nasional itu yang mau mengeruk kekayaan itu? Kapitalisasi, eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dekat dengan masyarakat desa. Apakah itu yang disebut dengan kepentingan nasional? Ya, jadi itu akan selalu begitu. Jadi termasuk distorsi kata nasional itu. Tokoh nasional padahal cuma keluar di TV aja. Bukan nationwide gitu ya. Mereka tidak pernah melakukan penetrasi ke penjuru negeri, penjuru wilayah, tidak bergaul dengan berbagai rakyat di berbagai daerah, tapi disebut tokoh nasional. Jadi kata nasional ini mengalami banyak distorsi ya. Jadi kepentingan nasional itu wujud konkretnya ya itu pembangunan nasional itu adalah kapitalisme, kapitalisasi yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Ya, termasuk bikin proyek-proyek besar gitu ya. Itu disebut sebagai kepentingan nasional yang kadang dan itu menggusur atau mengganggu gitu ya ketenangan hidup masyarakat setempat yang ada di desa itu. Ya, jadi ini batu sandungannya begitu. Sehingga kalau ada kegagalan proyek itu ya bukan yang dilihat bukan desain proyeknya, tapi orang desanya yang disalahkan. Sehingga sering dikatakan ya orang desa itu bodoh, malas, dan suka mencuri gitu. Ini yang konstruksinya begitu. Sehingga orang sering mengatakan bahwa kapasitas SDM itu jadi hambatan. Ya orang desa mau diapa-apakan ya gitu ya. Kapasitas SDM-nya lemah, gitu, rendah, gitu ya. Lalu saya katakan loh, kalau rendah itu lalu Anda berbuat apa selama ini? Anda kan membina desa kan gitu. Termasuk juga ini ya dari perspektif suka mencuri itu ya, atau bahasa Jawanya celemer ya. Ini kan bodoh, malas, celemer. Ya. Itu yang selalu dikonstruksi. Ya sama, orang lalu mengatakan ya dana desa itu tidak efektif karena dirampas oleh elit. Ya gitulah, itu namanya argumen batu sandungan. Ya desa, ya otonomi, ya adat itu dianggap sebagai hambatan modernisasi, hambatan pembangunan, hambatan bagi kepentingan nasional. Ya. Jadi itu sehingga ini tadi saya kembali ya, ini relasi yang tidak baik, yang 34 itu, dan itu sudah berjalan lama, sudah lama banget.
Mungkin bisa kita lihat udah 400 tahun lah modelnya begitu. Sehingga ini kan kalau kita berbicara relasi negara sama desa, sebagaimana saya sudah bicara di video jauh sebelumnya itu kan, kita mau pakai model Eropa atau model Jepang gitu ya, atau model Cina misalnya, ya, atau model kolonial ya. Kalau kolonial itu yang sekarang ini ya. Meskipun sudah ada undang-undang desa yang meneguhkan supaya negara itu memberdayakan, melindungi dengan rekognisi subsidiaritas distribusi, tetapi kan kacau. Selalu paradigmanya desa itu sebagai batu loncatan, dan karena batu loncatannya gagal, lalu desa dikatakan sebagai batu sandungan. Itu pola, itu sebenarnya reinkarnasi dari kolonialisme. Kalau mau pakai model Eropa Barat ya, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum itu dibabat, dihilangkan. Lalu ada perubahan dari pemerintahan tidak langsung ke pemerintahan langsung. Ya, tidak langsung itu artinya itu tadi, batu loncatan itu. Desa itu dimanfaatkan. Ya, untuk berhubungan, untuk bagi negara berhubungan dengan masyarakat maupun dengan warga. Gitu. Nah, ini kalau model Eropa ya dipotong aja, nggak usah ada, lalu nggak ada istilah-istilah batu loncatan gitu. Jadi kesatuan masyarakat umumnya dipotong, lalu yang terjadi adalah pemerintahan langsung. Pemerintahan langsung itu antara negara sama warga. Ya, jadi ini pola pola model Eropa kan begitu. Ya. Atau pola membiarkan gitu ya. Jadi ini kan ada pilihan, mau membiarkan atau memanfaatkan atau mau memperkuat gitu ya. Kalau memperkuat kan paradigmanya ya desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru. Kalau memanfaatkan ya batu apa namanya? Ya batu loncatan sama batu sandungan. Kalau membiarkan ya nggak ada batu gitu ya. Nggak, dibiarkan aja ini, diisolasi. Jadi negara itu nggak usah ngurus gitu. Istilahnya itu namanya cuci tangan ya. Sedangkan saya sering mengatakan begini, negara itu cuci tangan jauh lebih baik daripada campur tangan. Tetapi yang terbaik adalah turun tangan. Turun tangannya bagaimana? Itu tadi dengan cara meletakkan desa sebagai fondasi, atau desa sebagai batu landasan, dan yang kedua desa itu sebagai batu penjuru ya. Ini untuk penetrasi terhadap warga. Sementara kalau institusi desa itu yaitu tadi fondasi itu kita letakkan dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, lalu dikasih redistribusi. Itu kita bisa katakan desa akan tumbuh menjadi kuat dan itu akan menjadi fondasi bagi negara. Saya kira demikian.